Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Ya, siapa aja, nggak penting. Langsung aja, hari ini kita akan melanjutin pelatihan yang kemarin. Tapi hari ini kita coba di sister untuk negaranya nggak cuma satu negara, tapi kelompok negara. Jadi kita awalnya nanti mau buat pengelompokan negara dulu. Sekalian kita juga buat pengelompokan suatu produk yang mungkin udah ada dari backup produk. Nah, habis itu kita coba tarik data yang data per kawasan. Habis itu kalau sempat kita buat yang trade map juga. Oke, kita mulai aja di pertama buka Excel-nya. Buka sisternya aja dulu ya. Ini mah bukan sister. Oke, di sister seperti kemarin masuk aja ke CASN. Lanjut ke ekspor impor, yang kedua ke pengelompokan. Nah, sekarang kita coba bikin pengelompokan negara dulu. Nah, pengelompokan negara di sini yang udah ada itu baru kayak kerjasama-kerjasama ya, kayak EU 28, EU 27, ASEAN plus 6 dan sebagainya. Tapi kayak kalau untuk benua dan sebagainya dia belum dimasukkan di situ. Kecuali Timur Tengah nih udah ada nih untuk kawasan Timur Tengah. Nah, kalau untuk Asia Selatan, terus Asia Tenggara dan sebagainya, atau Afrika, Timur Tengah, Timur Tengah udah ada tadi, Eropa, itu kita harus masukin sendiri atau mendefinisikan sendiri. Definisinya sendiri kita pertama klik user define untuk buat pengelompokan baru, misalnya tambah baru. Di sini saya coba untuk pakai negara, nama kelompok negaranya Asia Timur. Jadi di sini saya coba pakai pengelompokan negara Asia Timur. Adapun yang dipakai rujukannya adalah dari Wikipedia. Nah, di Wikipedia ini yang anggota Asia Timur itu ada Tiongkok, Hong Kong, Macau, Taiwan, Jepang, dan seterusnya. Coba kita tambahin dulu ya, atau kita buat pengelompokan berdasarkan kelompok negara tersebut berdasarkan Wikipedia. Untuk pengelompokan sendiri ini bisa menggunakan sumbernya Wikipedia atau bisa dari Kemlu atau dari sumber lainnya. Namun itu yang nanti kita jadi acuan. Ketika orang nanya ini acuannya dari mana, kita harus tahu asal muasal dari pengelompokan Asia Timur dan sebagainya, karena ada beberapa perbedaan untuk pengelompokan kawasan itu sendiri. Seperti itu, apalagi khususnya daerah Asia mana ya? Asia Tengah mungkin ya, dengan Eropa seperti itu kadang ada yang bergesekan, entah Asia Tengah antara wilayah mana gitu. Tapi ada yang bergesekan antara Asia dengan Eropa. Seperti itu, kita mulai masukkan dari Tiongkok dulu. Tiongkok, kita langsung search aja Tiongkok RRT Cina. Ini kagak ada. Apa namanya tuh? Cina. Nah, adanya Chili. Bentar ya, kita cari dulu Cinanya di mana nih. Republic nggak ada. Cina atau Cinanya, Cinanya nggak pakai H, jadi Republik Rakyat Cina, masukkan. Yang kedua setelah China itu ada Hong Kong. Hong Kong ada. Jadi untuk penamaan di sini negara-negaranya ini penamaannya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi harus perhatikan baik-baik. Yang ketiga adalah Macau. Jadi kadang agak kesulitan juga untuk menemukan nama negaranya, karena ada yang menggunakan bahasa Inggris, ada yang bahasa ini. Sedangkan yang di sister itu menggunakan bahasa Indonesia. Ketiga, Taiwan, Jepang, Korea Selatan. Taiwan, Jepang. Oh iya, untuk menambahkan negara cukup klik tanda tambah yang di sebelah kanan sini. Jepang, Korea Selatan. Dua-duanya ini Korea Selatan dan Korea Utara masuk Asia Timur. Korea Selatan, Korea Utara
Mongolia, Mikronesia, Mikro. Nah, ini ada Mikronesia. Sebenarnya Mikronesia itu nggak dimasukin juga sebenarnya nggak terlalu berpengaruh besar ya. Karena mungkin ekspor Indonesia juga ke sana sangat kecil atau bahkan mungkin nggak tahu, nggak ada mungkin. Cuma ya nggak apa-apa masukin aja. Kepulauan Marshall, Palau, Nauru, Marshall, Kepulauan Marshall. Nah, kadang di sini kesulitannya juga kepulauan itu kadang nggak disingkat, kadang disingkat kayak gini, Kepulauan Marshall, Nauru, Palau, Kiribati, Palau, Kiribati, Mariana Utara, Guam. Mariana Utara, Guam. Oke. Jadi di sini udah semua dari anggota Asia Timur yang ada di Wikipedia sudah kita masukkan. Jadi tinggal simpan, klik simpan di bawah. Sudah selesai untuk Asia Timur. Kita coba lihat, misalnya neraca perdagangan atau ekspor non-migas berdasarkan masing-masing negara. Total HS, semua negara. Kita cek untuk uji coba saja dulu. Kita cek per negara 5 tahun terakhir. 2017, 2022. Semoga berhasil ya. Proses. Oke, di sini sudah. Oh, masih ada Afghanistan. Oh, negara mitranya kita belum tentukan. Bukan semua negara ya, maaf. Harusnya yang kita tentukan, yang kita pilih adalah kelompok negara berdasarkan user define, yaitu Asia Timur. Maaf, tadi ada kesalahan teknis. Pilih. Jadi Asia Timur, ini informasinya per negara dari 2017 sampai 2022. Cek apakah menghasilkan. Oke, ini mulai dari Mikronesia, Guam, Hong Kong, Jepang, Kepulauan Marshall, Kiribati, dan sebagainya. Kalau misalnya kita urutkan berdasarkan ekspor tahun 2021 dari tertinggi ke terendah adalah ya, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan sebagainya. Oke, berarti untuk pengelompokan Asia Timur sendiri sudah selesai. Jadi cukup seperti itu aja untuk pengelompokan negara. Yang kesulitannya adalah memasukkan satu-satu. Karena mungkin untuk kawasan yang sangat besar seperti benua Afrika, benua Asia, itu anggota negaranya sangat lumayan banyak. Seperti itu. Jadi ya sedikit bersabar saat memasukkan nama-nama negara. Untuk pengelompokan seperti itu, berikutnya coba kita akan mengelompokkan berdasarkan HS. Jadi bukan bernegara. Masuk ke pengelompokan seperti tadi, klik di HS, oke, masih kosong, klik di user define ya. Oke, sekarang tambah baru. Nah, untuk pelatihan ini coba saya ambil berdasarkan data backup perdag. Datanya mana? Kelompok primer. Kalau di sini contohnya saya ambil kelompok primer ya. Untuk primer sendiri, untuk pengelompokan sendiri biasanya kita menggunakan 2. Kalau di sini sebenarnya ada 3, tapi kita biasanya menggunakan 2 dari pengelompokan yang ada. Satu kelompok besarnya, yaitu kelompok produk atau biasa kita gunakan KELPROD singkatannya. Ini di makanan olahan dan sebagainya. Yang kedua di kelompok produk OK1, ialah kelompok produk untuk yang lebih detail daripada kelompok produk yang sebelumnya. Biasa kita singkat yang ini produk OK1, seperti itu. Ini isinya. Nah,
yang kita akan coba. Nah, jadi kalau di kelompok produk sendiri ini bisa jadi dia itu anggotanya di produk Oke1 itu dia sendiri. Jadi cuma ada satu anggota. Contohnya bahan-bahan nabati ini tidak ada terbagi lagi, atau seperti kalau batu alam ini bisa terbagi jadi beberapa jenis, yaitu batu alam, batu apung, batu kerikil, batu pualam atau marmer, dan mineral batuan lainnya seperti itu. Untuk yang kelompok yang lebih kecil. Untuk pembagiannya ini berdasarkan HS8 ya. Nah, misalnya kita akan menggunakan atau membuat kelompok produk bahan-bahan nabati, tapi untuk produk ya. Oke, kita filter saja. Filternya jangan lupa klik yang ingin difilter, misalnya 5. Klik filter di sini. Sini sudah aktif. Jadi langsung kita klik yang ingin kita buat kelompok produknya, di select bahan-bahan nabati. Ini contoh saja. Nanti rekan-rekan kan sudah punya kelompok produk masing-masing di tempat pekerjanya. Jadi disesuaikan dengan tempat bekerja teman-teman. Oke. Bahan nabati itu terdiri dari HS-nya berapa aja. Nah, di sini yang akan kita gunakan adalah kelompok produk HS6-nya ya. Nah, kita ambil, kita copy saja, Ctrl C, buat satu sheet baru di sini. Karena HS6 ini ada yang double. Untuk itu kita urutkan dulu yang pertama biar lebih enak untuk memasukkannya nanti. Urutkan berdasarkan dari yang terkecil ke yang terbesar saja langsung. Ini sudah terurut. Langkah selanjutnya adalah kita menghapus data yang tidak diperlukan atau data yang double. Dengan klik data dan remove duplicate. Kalau B oke. Nah, selesai. Jadi dari sekian banyak tadi itu hanya ada 4 angka unik, 140110, 140120, dan seterusnya. Nah, yang ini yang akan kita jadikan satu kelompok produk baru di Sister. Oke, sekarang kita buat namanya, nama kelompoknya prod underscore apa tadi namanya ya? Ini ketutupan, bentar. Bahan-bahan nabati. Ya, namanya ini. Tinggal diketik di sini. Bahan-bahan nabati, oke. HS-nya nomenklaturnya BTKI 2017. Ini yang terbaru. Ada yang paling baru 2022, namun di data BPS yang kita miliki itu masih belum diupdate ke 2022 kalau tidak salah seperti itu. Untuk jenis HS-nya kita pilih HS6. HS6 digit. Langsung masukkan tadi list dari ininya. List dari anggota grupnya. HS code-nya 140110. 1401 ini 1401 ini 10, 20 dan 90 kalau tidak salah. 10, 20 dan 90. 140110, 140120, 140190. Tiganya masuk dalam grup. Ditambah lagi ada satu dari di luar 1401. 140490. 140490. Oke. Nah, sudah selesai semua, tinggal disimpan. Nah, sudah selesai untuk kelompok produk bahan-bahan nabati. Dan ini anggotanya sangat beragam antara kelompok produk. Ada kelompok produk yang sangat banyak sekali anggotanya. Ada juga kelompok produk yang anggotanya cuma 1 HS6. Jadi bergantung dari anggotanya. Pengelompokan sendiri kita gunakan pengelompokan dari backup perdag. Yaitu sini. Terus selanjutnya kita uji coba dulu pengelompokannya. Tadi kan sudah di Mitra Asia Timurnya, coba ini ke semua negara dulu, total negara. Pilih. Misalnya ekspor non migas. Produknya kita
Kita pilih di sini untuk produk. Jadi yang kita pilih itu produk sini, kode HS untuk yang ada di pengelompokan HS ada di dalam kode HS. Dan di sini ada kelompok produk yang HS6 BTKI 2017 HS6. Nah, di sini sudah ada kelompok HS user define-nya, kelompok produk bahan-bahan nabati. Kita klik. Oh, belum bisa diklik kalau misalnya ini tidak di unchecklist dulu. Kita klik di sini. Sekarang kita pilih. Ini sudah terpilih. Tinggal kelengkapan yang lainnya. Ini anggap saja untuk sementara total negara dulu. Nanti bisa juga diubah ke kawasan atau negara tertentu. Pilih negaranya, pilih tahunnya 2017 sampai 2022. Kita proses. Oke. Ternyata yang Indonesia ekspor itu hanya 140110, 140190 dan 140490. Walaupun tadi anggotanya 4, satu anggota lagi tidak masuk karena mungkin tidak ada ekspornya dan kurang tahu juga memang tidak ada datanya atau seperti apa. Oke. Seperti itu untuk